Oke, di video kemarin kita ngebahas tentang iPhone XR setelah 3 tahun pemakaian dan potensi untuk 2 tahun ke depan apakah masih worth it dipakai untuk live streaming ataupun kalian yang pengen menjadi YouTuber gaming coy. Nah, kali ini giliran iPad 8 2020 yang kira-kira sekitar 9 bulan pemakaian ini dan mau OTW 1 tahun apakah masih worth it nggak sih di tahun ini dan gimana potensinya untuk sekitar 3 tahun ke depan. Nah, kali ini gue bakal bahas plus minusnya di mata seorang gamer cuy. Tapi sebelumnya kalian wajib dulu tonton cuplikan berikut ini. Jadi YouTuber gaming dan jadi live streamer gaming menjadi profesi paling diminati di zaman ini karena pendapatannya yang sangat luar biasa. Nah, buat kalian yang pengen jadi YouTuber gaming dan live streamer gaming tapi terkendala budget, gua saranin kalian menggunakan produk gua yaitu Beehive. Beehive adalah peralatan wajib untuk YouTuber gaming mobile seperti PUBG Mobile, Free Fire, Mobile Legends, dan game mobile lainnya. Selain murah, kualitas yang dihasilkan gak kalah dengan yang jutaan. Sudah terbukti banyaknya yang pakai Beehive sekarang mereka jadi live streamer profesional cuy. Dan yang lebih edan lagi penggunaannya dan instalasinya yang sangat gampang karena gua udah banyak bikin tutorialnya di YouTube. So tunggu apa lagi, langsung check out Beehive di link deskripsi di bawah. Beehive from Indonesian streamer. Oke, what's up cuy, balik lagi sama gua Mirza dan kali ini nih giliran iPad 8 2020 setelah 1 tahun pemakaian, OTW 1 tahun pemakaian ya. Jadi kurang lebih ini sekitar 9 sampai dengan 10 bulan sejak video ini dirilis ya cuy ya. Jadi iPad 8 ini gua beli di sekitar bulan Agustus September 2020. Jadi waktu itu hype banget iPad 8 2020 ini keluar dan ini bisa menembus 90 fps untuk game PUBG Mobile cuy. Nah, tapi sayang banget ya beberapa bulan kemudian langsung dihilangin 90 fps-nya. Nah, tapi di sini gua yang bakal bahas itu apakah masih worth it nggak sih? Meskipun sekarang ini si iPad 8 2020 ini udah nggak ada 90 fps-nya. Oke cuy, tapi sebelumnya gua mau ngasih tahu info dulu buat kalian semua nih. Gua mau ngucapin terima kasih untuk sponsor kita dari M11 Bet ini ya. Baju yang gua pakai ini keren kece badai gini ya. Banyak info-info yang harus kalian wajib ketahui ya. Jadi kalian langsung cek link di deskripsi di bawah tentang baju yang gua pakai ini cuy. Oke, kita langsung aja bahas untuk iPad 8 2020 ini di mata seorang gamers ya. Jadi banyak banget aspek-aspek dari gaming ya untuk masalah si iPad 8 2020 ini, sehingga ini device ini menjadi salah satu device favorit para live streamer. Apalagi sekarang live streamer Facebook yang sekarang ini lagi hype banget layar full screen dari seorang iPad. Belum lagi dengan masalah si iMessage-nya. Nah, tapi nih ya, untuk nanti 3 tahun ke depan apakah masih worth it nggak sih? Sedangkan si iPad 8 ini umurnya tuh masih belum 1 tahun gitu. Oke, kita akan bahas tuh dari keunggulan yang pertamanya, yaitu dari masalah si grafiknya ini. Yang nggak usah dipungkiri lagi untuk masalah device iPad yang satu ini ya. Hampir banyak semua device iOS ataupun iPad itu grafiknya itu memang selalu menang di antara semua handphone yang udah keluaran di luaran sana cuy. Ya kita ambil aja banyak handphone yang berlabel handphone gaming tapi grafiknya kadang tidak sesuai dengan ekspektasi kita gitu ya. Contohnya misalkan dari segi pewarnaan ataupun sharpness yang dihasilkan itu terkadang kayak suka melenceng gitu. Warna merahnya misalkan terlalu lebay ataupun warna rumputnya yang terlalu hijau sehingga tebal. Jadi sehingga si penglihatan mata kita tuh jadi agak sedikit kayak kurang enak gimana. Nah, berbeda banget dengan si iPad 8 ini ataupun device iOS lainnya yang benar-benar sangat real banget. Apalagi kalau misalnya kita set di colorful, itu warna colorfulnya tuh benar-benar sangat detail, sangat enak banget dilihat. Belum lagi kalau misalnya kita set realistis itu hampir mirip banget dengan kayaknya PUBG PC. Realistisnya tuh benar-benar sangat dapat banget. Nah, di sini juga yang gua rasain di saat kita misalkan pengen live streaming nih, grafiknya ini kan udah smooth, enak banget gitu kan, enak dilihat. Begitu kita tampilkan ke dalam live streaming, hasil yang terlihat di dalam live streaming itu hampir sama dengan yang ada di iPad ini. Berbeda jujur aja kalau misalnya kita pakai device Android, meskipun gambar di sini tuh smooth, enak gitu, colorfulnya keluar. Tapi begitu kayak capture gitu kan ke dalam si OBS itu tampilannya jelas bakalan berbeda, sehingga banyak viewers yang ngerasa kurang enak di saat kalian live streaming nontonin live streaming kalian coy. Oke, untuk kelebihan selanjutnya dari masalah FPS, entah ini kelebihan ataupun kekurangan ya. Jadi pertama kali awalnya keluar iPad 8 2020 FPS untuk game PUBG Mobile itu bisa sampai 90 FPS. Nah, padahal nih untuk layarnya ini tuh masih 60 Hz. Entah itu adalah bug dari iOS ataupun bug dari si PUBG-nya, sehingga waktu itu keluar 90 FPS-nya. Dan gua itu review si iPad ini waktu masih bisa 90 fps. Di situ banyak banget komentar bahwa bang kenapa iPad gua ini nggak bisa 90 fps. Lah, jangan nyalahin gua itu.
Bukan gua yang salah waktu itu nge-reviewnya, tapi pada saat itu memang bener bisa 90 fps. Tetapi beberapa minggu ataupun 1 bulan dari situ tiba-tiba 90 fps itu dihilangkan coy. Itu menurut gua agak sedikit kecewa banget karena beda banget pergerakan antara smooth extreme dan 90 fps. Ya meskipun layarnya masih 60 Hz tapi masalah fps-nya masih bisa ngejar ke 90. Jadi itu menurut gua agak sedikit penyimpangan untuk masalah device mobile, tapi agak perbedaannya lumayan kentara banget. Di saat kita menggunakan 90 fps, jelas banget peluru kita tuh bakalan jauh lebih cepat nyampenya dibanding kita menggunakan smooth extreme. Nah, tapi sayang banget sekarang fps-nya udah diturunin, tapi kita hanya bisa menggunakan smooth extreme, tapi itu nggak masalah cuy. Masalah smooth extreme di device iOS itu sama, nggak jauh beda banget 90 fps-nya. Di sini gue pernah coba pakai iPad Pro M1 yang sekarang ini device untuk yang gue pakai live streaming. Di saat gue menggunakan 90 fps lalu turun lagi ke smooth extreme, nggak ada bedanya. Jadi bisa dipastikan kalau masalah FPS yang dihasilkan dari si iPad ini tuh masih tetap oke. Apalagi untuk game-game yang baru keluaran sekarang kayak Genshin Impact gitu kan, kayak Sosisman, FPS-nya masih bisa ngejar untuk tarik kanan semua. Jadi nggak ada masalah meskipun sekarang nggak bisa 90 fps, untuk mainin di 60 fps pun masih sangat oke banget. Oke, kelebihan yang menjadi satu sorotan utama dari si iPad 8 2020 ini yaitu dari masalah aim assist-nya. Oke, regenerasi sebelum dari si iPad ini untuk aim assist terbaik yaitu dari iPhone 8 Plus. iPhone 8 Plus itu punya kerapatan aim assist yang benar-benar sangat nempel banget gitu cuy. Jadi misalkan kita lagi nge-spray musuh, itu si peluru tuh bisa nempel ke dalam badannya. Nah, tapi sayang banget si iPhone 8 itu udah mulai banyak kendalanya nih. Contohnya misalkan drop framing ataupun bug voice chat gitu kan. Apalagi saat kalian live streaming itu tiba-tiba ada kendala nge-freeze kayak ataupun kayak gimana. Nah, itu solusinya sekarang kita beralih ke iPad 8 ini. Untuk masalah aim assist-nya ini benar-benar sangat rapat banget. Banyak gitu kan kejadian-kejadian di saat gua live streaming itu ngebuat gua terpukau sendiri. Contohnya misalkan di saat gua lagi di kontainer gitu nge-spray gitu, padahal itu gua tuh nembaknya ngasal ya. Karena handling ini kan lumayan agak kurang. Di saat gua nge-spray itu tetap kena aja. Ada orang yang lagi sembunyi gitu di dalam rumput, gua nge-spray itu tetap kena banget. Jadi bisa dipastikan untuk masalah aim assist ini masih aim assist terbaik dari si iPad 8 2020 ini coy. Oke, mungkin banyak yang nanya di antara kalian semua, Bang itu kenapa iPad-nya nih padahal belum 1 tahun kok udah begini lagi. Nah, ini bisa dibilang sebagai salah satu kelemahan yaitu dari build quality ataupun build material dari si iPad 8 ini. Ya di sini gua pemakaiannya bisa dibilang cukup apik, cuman di situ ada satu kesalahan gua yaitu gua ngasihin si iPad ini ke anak gua. Ya anak gua yang mungkin kita nggak tahu anak itu mungkin terjatuh ataupun kayak gimana. Tapi waktu itu kondisinya udah pakai case yang super tebal. Tapi nggak tahu mungkin kenapa tiba-tiba gua ngelihat ada sedikit kejanggalan dari iPad gua, begitu dibuka dia langsung ngebengkok cuy. Nah ini yang menjadi salah satu sorotan kalau misalnya lu pakai iPad ini ya. Ini tuh iPad gede, lumayan agak gede banget cuy. Kalau misalnya lu lihat dari tangan gua kelihatannya kayak kecil. Tapi aslinya ini memang gede banget kalau di tangan-tangan manusia normal ya kan. Nah ini tuh punya kelemahan yang bisa dibilang build quality-nya kurang oke. Jadi lu bisa lihat kayak melenyok gini. So jadi hati-hati banget kalau lo simpen si iPad ini di tas karena nanti mungkin bisa berakibat fatal kayak gua gini cuy. Udah kayak begini ya jelas kita harus bongkar iPad-nya untuk dibenerin. Tapi untung aja LCD-nya ini memang nggak kena gitu cuy. Cuman kalau udah dibongkar gini gua mau ngejualnya pun juga nggak bisa karena ya iPhone udah dibongkar itu agak sedikit susah buat ngejualnya dan resikonya sangat tinggi banget. Nah, oke, selanjutnya kita ngobrolin dari masalah kelebihannya dulu nih. Tadi kita belum beres ngomongin masalah kelebihan ya. Yang selanjutnya kita ngobrolin dari masalah kayak untuk aspek-aspek kalian pengen menjadi seorang YouTuber gaming ya. Nah, di sini kita pakai buat kayak editing. Nah, di sini untuk masalah editing gak ada masalah cuy. Masih smooth, masih oke. Di saat gua ngambil cuplikan-cuplikan gameplay dan gua edit, terus gua upload ke YouTube, itu hasilnya masih bisa sangat oke banget. Di sini cuma kekurangannya di saat gua pemilihan iPad ini yang storage-nya terlalu kekecilan. Storage dari iPad 8 itu ada yang 32 paling kecil. Di sini gua milih yang paling kecil 32 GB, tapi gua saranin lu jangan beli yang 32 GB ini karena bakalan useless banget. 32 GB ini hanya bisa diisi oleh satu game doang yaitu PUBG Mobile, setelah itu langsung penuh. Karena banyak banget cache-cache dari aplikasi-aplikasi kecil, misalkan contohnya kita buka LumaFusion buat editing, itu cache-nya itu bisa bergiga-giga. Jadi 32 GB dipakai buat PUBG Mobile sama LumaFusion editing itu udah langsung habis banget. Nah, kekurangannya di sini juga yaitu dari masalah nanti yaitu kompatibilitas dari penambahan storage di saat kalian pengen editing nih. Misalkan kalau misalkan kalian pakai iPad Pro M1 karena dia udah Type-C kan, itu bisa kalian pakai SSD eksternal.
langsung dicolokin ke sini dan bisa kebaca. Nah, si iPad ini karena dia belum Type-C, jadi kalau misalkan kalian editing, itu si datanya itu kalian harus memerlukan lagi masukin ke sini itu si hard drive-nya itu harus yang masih Lightning. Sedangkan konektor USB to Lightning itu harganya sangat mahal banget cuy. Nah, itu yang menjadi satu kendala. Satu nanti ngebeli si iPad ini minimal gua saranin lu pakai yang 128GB ataupun yang sampai 256 sekalian. Jangan pilih yang 32 begini cuy. Oke, kita ngobrol lagi kelebihannya ya. Kelebihan dari si iPad ini yang menurut gua masih fenomenal saat ini itu adalah masih bertahannya dan masih adanya si slot audio jack ini. Ini ngebantu banget loh buat para gamers. Contohnya misalkan para gamers yang masih memiliki headset yang ada kabelnya yang masih menggunakan slot audio jack, itu kepake banget karena beda banget real time-nya. Di saat gua menggunakan iPad Pro M1, gua hanya bisa menggunakan si AirPods Pro doang. Menggunakan si headset Bluetooth lainnya jelas delay banget. Menggunakan konektor gitu kan tetap masih kurang enak gimana. Tapi kalau di saat lu pakai si iPad 8 ini masih ada slot audio jack, lu mau pakai headset HyperX Cloud 2 di sini ataupun pakai HyperX Cloud Alpha dan lu langsung colok ke sini, itu hasilnya bener-bener sangat real banget, suara steppingnya sangat detail banget. Jadi tidak akan menurunkan kualitas headset sebagus apapun dicolokin ke dalam iPad ini, itu masih tetap bakalan enak. Oke, selanjutnya kita ngobrolin masalah kelemahan si iPad 8 2020 ini yang sudah bisa dibilang OTW 1 tahun. Tadi gue udah singgung sedikit masalah kelemahan-kelemahan, di sini gue bakal mempertegas lagi untuk masalah kelemahan-kelemahan lainnya selama 9 bulan pemakaian ini ya cuy ya. Kelemahan yang paling fatal dari masalah handlingnya, karena ukurannya yang sangat besar ini, gue bisa ngerasain kalau si handlingnya ini masih kurang enak. Padahal ya kan untuk masalah PUBG Mobile yang menggunakan gyro itu enak banget. Aim assist plus dengan gyro bisa sangat perfect banget. Cuma karena masalah handlingnya ini yang menurut gue terlalu kegedean dan dia untuk sebagian orang bisa bilang ini berat. Di saat kita menggunakan gyro masih kurang oke masalah handlingnya. Tapi kalau kita bandingin dengan iPad Pro M1, masalah handlingnya masih enak iPad 8 ini. Kalau iPad Pro M1 tuh jauh lebih berat banget dan juga dia lebih tebal. Jadi ya beban lu bakal jauh bertambah. Tapi kalau ini ya memang dia kurang enak, tapi masih lebih enakan ini daripada si iPad Pro M1 2021. Oke, untuk kekurangannya setelah 9 bulan pemakaian itu dari masalah baterainya yang sudah mulai dropping di sini cuy. Padahal di sini ya gue jarang banget ngecas karena kalau misalkan standby sih sebenarnya dia mulai awet. Tapi di saat kita bermain game apalagi PUBG Mobile itu langsung draining banget baterainya. Dari 90% turun ke 50% kurang dari 1 jam. Nah, di sini gue nggak bisa lihat baterai health-nya ada berapa. Kalau misalkan lu pengen lihat baterai health dan lu bisa beli bekas ini, lu buaji aplikasi Review itu sudah ngelihat baterai health-nya. Gue perkira untuk baterai health-nya di sini mungkin bisa kurang banget karena apa? Karena dari si Lightning-nya ini dia belum fast charging sehingga kita pemasukannya untuk kita nge-charging itu bakal jauh lebih lama sehingga bakal jauh lebih ngerusak untuk kayak si baterai health-nya. Jadi baterai health-nya menurut gua kurang recommended kalau misalkan ya lu pakai buat main game itu ya lu pakai sekitar 5 match untuk Mobile Legends dan 3 match untuk PUBG Mobile itu langsung draining banget. Kecuali lebih awetan iPhone XR daripada si iPad ini menurut gua cuy ya. Mungkin karena masalah brightness-nya kayak ataupun ya layarnya lebih gede jadi dia jauh lebih boros menurut gua. Nah, oke, untuk kekurangan selanjutnya dari masalah tadi kan ngomongin baterainya. Nah, sekarang kalau misalnya saat kita charging bagaimana, itu pun juga kelemahan yang paling fatal menurut gua. Di sini gua udah pakai super fast charging yang 100 watt terus juga yang udah pakai yang kabel lightningnya yang udah sangat oke gitu, tapi pengecasannya masih sangat lambat banget cuy. Gua mengecas dari 0 sampai 100% itu butuh waktu sekitar 3 jam padahal itu udah menggunakan adapter 100 watt. Jadi kalian harus bersabar banget kalau mau ngecas di iPad 8 2020 ini. Oke, mungkin ini ada beberapa kelemahan yang mungkin tapi gua nggak mengalaminya, tapi mungkin beberapa dari kalian ada yang mengalaminya. Ya rata-rata untuk layar-layar IPS kayak iPad 8 ini, iPhone XR yang kemarin gua bilang gitu kan, kelemahannya itu dari kebakarnya si LCD. Kebakar LCD misalkan kalian lagi main ngehandling gitu kan, ada tapak jempol. Jadi ada bekas jempol yang itu memang susah banget buat dihilanginnya. Dulu gue pernah ngalaminya waktu gue menggunakan iPhone XS Max di sana, itu langsung aja tragedi. Jadi saat gue nanti ada tapak jempolnya, gue tuh cuci pakai sunlight karena gue lihat tutorial di YouTube itu harus cuci pakai sunlight dan ternyata itu langsung error LCD-nya dan harus ngeganti LCD-nya. So, jadi itu udah resiko banget kalau misalkan ada bekas jempol di layar LCD kalian. Jangan pernah sekali-kali itu dibersihin. Ya udah itu udah jadi resiko kalian ada bekas jempolnya. Apalagi di iPad ini yang menurut gue dia udah chipsetnya tinggi,
panasnya lebih panas dibanding dengan yang lain ya, karena 12 Bionic itu, plus layarnya yang masih LCD, jelas banget nanti tapak jempolnya itu bakal jauh lebih besar dibanding dengan iPhone yang lainnya. So itu adalah resiko yang mutlak banget di saat kalian edik banget dipakai si iPad ini untuk bermain game cuy. Oke, masih kita ngobrolin masalah kekurangannya ya cuy ya. Nah, ini juga tadi gue harusnya obrolin di masalah kelebihannya dulu. Kita udah tahu kalau misalkan device iOS ini tuh enak banget dipakai buat live streaming, dari masalah kayak kemudahannya tanpa kabelnya, maksudnya kabelnya tuh hanya butuh sedikit gitu kan, dan kualitas gambar yang dihasilkannya pun bagus. Nah, tapi ada sedikit yang berbeda di iPad 8 ini. Di saat lu menggunakan live streaming di iPad 8 ini ataupun lu pakai buat mirroring ke dalam si layar, lu wajib menggunakan Lightning to HDMI original yang harganya 1 juta, karena dia membutuhkan watt yang sangat tinggi banget si iPad 8 ini. Ya karena dia belum fast charging yang pertama itu ya. Jadi memang harusnya regenerasi iPad ini tidak bisa pakai Lightning lagi. Jadi memang harusnya sudah Type-C. Jadi sehingga menggunakan Lightning to HDMI original sekalipun, baterainya itu tidak akan bisa ngecas ataupun ngecasnya malah jauh lebih berkurang cuy. Nah, di saat kalian menggunakan si iPad 8 ini pun kalian nggak bisa menggunakan konektor yang abal-abal. Di sini ya contohnya menggunakan behind friendly Lightning yang gua punya, itu kalian nggak bisa banget. Kecuali kalau misalkan kalian nggak voice chat. Kalau misalnya dipakai buat main game Mobile Legends ataupun game-game yang tidak membutuhkan voice chat, itu masih oke. Tapi di saat kalian ngeaktifin voice chat, contohnya di game Sosisman ataupun di gamenya PUBG Mobile, itu langsung yang namanya bug freeze. So jadi kelemahannya dipakai buat live streaming game untuk PUBG ini, lu wajib menggunakan Lightning to HDMI original. Oh, tapi kalau misalkan lu udah pakai Lightning to HDMI original, itu kualitas gambarnya melebihi ekspektasi cuy. Hampir tidak ada bedanya di saat gua live streaming menggunakan iPad Pro M1 dan iPad 8 ini, kualitasnya sama-sama bagus banget. Nah oke, disitulah plus minusnya dan keluh kesahnya di saat gua menggunakan iPad 8 2020 ini hampir 1 tahun, jadi 9 bulan. Jadi misalkan kalian nonton video ini itu 9 bulan, tapi kalau kalian nontonnya beberapa bulan lagi mungkin udah 1 tahun. Nah oke, jadi kesimpulannya gimana sih iPad ini kalau misalkan kalian baru mau ngebelinya? Gua saranin kalian boleh ngebeli si iPad 8 ini, tapi dengan satu syarat, yaitu dari masalah storage-nya yang tidak bisa 32GB. Itu yang pertama. Yang kedua pun gua saranin kalian belinya yang bekas aja. Kenapa? iPad itu paling aman kalian ngebeli bekas, karena tidak akan mungkin ada yang rekondisi. Beda dengan iPhone XR, kalian ya harus belinya hati-hati gitu, ataupun belinya yang baru sekalipun. Tapi kalau iPad gue saranin kalian belinya yang bekas ya, karena jarang banget iPad yang tangan kedua. Biasanya tangan pertama langsung dijual, itu worth it banget, oke banget, dan jarang ada kendala sama sekali. Daripada sekarang kalian beli baru harganya lumayan tinggi, lebih baik ya kelebihannya itu lu pakai buat beli peralatan live streaming gitu coy. Nah oke, lalu untuk worth it-nya lagi nih, si iPad ini dipakai buat 3 tahun ke depan. Asal storage-nya melebihi dari 128, dipakai untuk 3 tahun ke depan, menurut gua masih sangat oke banget. Cuma nanti kendalanya ya dari masalah dropping baterai dan lamanya pengecasan. Itu sih menurut gua. Nah, di sini gua juga minta pertanyaan dari kalian ataupun suatu statement dari kalian di saat kalian yang sudah menggunakan iPad 8 ini kira-kira punya kendalanya itu apa? Langsung kalian tulis di komentar di bawah aja ya. Nah oke, mungkin saja itu video dari gua, dan jangan lupa dan kesepuan pada waktunya. Hormati gurumu, saya temanmu, itulah saya yang beriman. See you next video.